Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Tukiman Esos, MSI, dan Bapak Singgih Manggalow, SIP, MIP. Yang saya hormati para saudara pemirsa sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berada pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk membahas isu penting yang menyangkut kepentingan publik, yaitu perlindungan lingkungan hidup. Saudara-saudara, lingkungan hidup merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang baik akan menentukan kualitas kesehatan, kesejahteraan, serta keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Namun, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan semakin menurun. Perubahan iklim, pencemaran udara, berkurang ruang terbuka hijau, serta meningkatnya volume sampah menjadi persoalan yang nyata dan hampir di seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam konteks urusan publik, permasalahan lingkungan hidup bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan publik dan kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan pola perilaku masyarakat. Pembangunan yang tidak memperhatikan daya lingkungan akan menimbulkan dampak jangka panjang yang pastinya merugikan, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan dengan seimbang dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi lingkungan yang tegas, adanya pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Namun, kebijakan yang baik juga tidak akan efektif apabila hanya bersifat top-down dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan perlindungan lingkungan hidup. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kebahasan kebijakan, dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Saudara-saudara, sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan dengan melalui pendekatan kolaboratif. Program seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, kampung hijau, bank sampah, dan gerakan penghijauan merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat berjalan efektif ketika didukung oleh kesadaran dan juga keterlibatan dari masyarakat. Pendekatan ini tentunya sejalan dengan prinsip good governance yang meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Di era digital saat ini, upaya perlindungan lingkungan juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi serta kampanye edukasi digital yang dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat. Selain itu, edukasi lingkungan harus menjadi bagian integral dalam kebijakan publik. Penanaman nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak dini akan membentuk generasi yang akan memiliki kemampuan dalam menjaga lingkungan sekitar. Saudara sekitar, sebagai seorang mahasiswa dan generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk memahami isu lingkungan secara teoritis, tetapi juga untuk berkontribusi secara nyata. Dengan demikian, kita juga turut mengambil bagian dalam upaya mencegah lingkungan sekaligus kepentingan untuk bersama. Akhir kata, marilah kita menyadari bahwa perlindungan lingkungan hidup bukanlah beban, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.